Artinya selama ini yang kita dengar kan pelaku-pelaku korupsi itu orang-orang yang bukan hakim. Ini nyata-nyata hakim gitu loh Pak. Nah, ini mengerikan sekali. Mendengar berita yang baru-baru ini terjadi, Ya. ada 4 hakim menjadi tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung. Ini korupsi di negeri kita ini terjadi secara masif, terstruktur. Ini kenapa nggak ada habis-habisnya Pak ya? Lah ini hakim loh Pak, hakim sebagai tersangka kasus korupsi. Artinya kalau orang kebanyakan yang melakukan korupsi Ya, sudah berulang kali, kita mungkin masih bisa oke lah. Oke lah, mungkin karena desakan ekonomi atau apapun itu ya. Tapi nggak boleh juga Pak. maksud saya kita jadi permisif Ya, karena ada pembandingnya. iya. Nah, ini penegak hukum yang di situ muaranya Ya. hukum. Muaranya hukum itu ada di tangan hakim Nah, sebagai perwakilan Tuhan Yang Maha Esa iya. di muka bumi Bumi. dalam konteks memberikan Keadilan. keadilan Betul. kepada para tersangka. Itu dia. Kan begitu. Ya, ya. Ini kan luar biasa. Ya. Artinya selama ini yang kita dengar kan pelaku-pelaku korupsi itu orang-orang yang bukan hakim. Ini nyata-nyata hakim gitu loh Pak. Nah. Ini mengerikan sekali. Jadi Ini challenging buat buat Pak Presiden kita. dan bagi kita semua rakyat Kita Indonesia semua, ini Pak. Ya. Jadi dugaannya korupsi selain terjadi di hampir di seluruh level ASN, aparatur sipil negara, aparatur sipil negara Pak ya. Bagus. Negara, juga termasuk penegak hukum. Itu dia. Nah sekarang semakin terbukti 4 orang hakim ya menjadi tersangka kasus korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Ya. Kasus crude palm oil. Oh ya. Itu dia. Mengerikan. Mengerikan Pak ya. Nah, sebelumnya Pak, sebetulnya ICW itu telah melakukan rekapitulasi lah kira-kira, merekap. Ya. Sejak tahun 2011 Ya. sampai tahun 2024 ada 29 hakim yang menjadi tersangka kasus korupsi, utamanya menyangkut suap. Waduh. Untuk memudahkan penanganan perkara korupsi gitu, Ya. memuluskan jual beli perkara itu loh Pak. Jadi- Jual beli perkara itu loh. Artinya diharapkan putusannya nantinya bisa lebih rendah atau sama sekali tidak dihukum. Meringankan atau bahkan membebaskan. Nah ini kan cilaka bangsa kita ini Pak. Ini hakim loh. Nah itu kan 2011 sampai 2024 menurut rekapnya dari ICW, Indonesian Corruption Watch. Itu Ya. sebuah lembaga LSM sebenarnya. Ya. Jadi kira-kira Pak kalau kita kaitkan dengan RU perampasan aset atau bahkan pembalikan beban pembuktian yang sekarang masih terkatung-katung di DPR itu, Ya. bagaimana menurut Pak? Ya, ini sepertinya kan kita sudah berulang kali ini Pak bicarakan hal ini. Gitu. Ini tampaknya memang Presiden kita ini kita harapkan tidak lagi menunda-nunda begitu lama Ya, agar undang-undang RU perampasan aset ini segera diundangkan. ya, Didesaklah DPR itu. besar ya. Atau pilihan kedua kan yang kita selalu bilang, keluarkan Perpu Nah, yang isinya perampasan aset. Nanti di dalamnya pun termasuk pemiskinan itu Pak. iya, Ya kan? kan perampasan aset itu dimaksudkan kalau saya nggak salah baca di media nih Pak, para koruptor itu tidak sekedar diberikan hukuman badan, Ya. tetapi juga dimiskinkan. Nah itu dia. Kalau bisa seluruh harta bendanya disita untuk negara sebagai bentuk penghukuman bagi para pelaku kasus korupsi. Betul. Cuma ada yang aneh lagi nih Pak. Apa itu Pak? Ya ini mungkin berseloroh Ya. Presiden, Ya. Presiden Pak Prabowo berseloroh. Kasihan dong anak-anaknya, Ya. keluarganya kasihan gitu. Kalau Gimana? dimiskinkan. Kira-kira begitu, kalau dimiskinkan kan kasihan keluarganya. Ya, kalau kita tanya kembali, perilaku mereka apa nggak memiskinkan rakyat Indonesia? Ya toh? Kan hakim itu berbuat demikian tuh biasanya kan ada motifnya Pak. Biasanya untuk pelaku seperti itu, kalau boleh dibilang yang utama adalah masalah finansial. Ini hakim nih, Hakim. yang korupsi hakim itu. Korupsi hakim ya. Oh. Kenapa saya bilang finansial? Mungkin oleh hakim ini menganggap gaji belum cukup.
Hakim menganggap gaji kecil, Nah, sehingga dia berbuat demikian. berbuat Dia demikian. mencari keuntungan Ya. atas putusan yang mau diambil. Ya. Ya. Kemudian penyebab lagi bisa juga karena memang nggak ada integritas ya Pak. Hakim tidak memiliki integritas, Nah, itu satu Pak motifnya. Kan? sehingga dengan mudah menjual kasus perkara Ya. yang bisa membebaskan atau memperingan hukuman bagi para pelaku terdakwa korupsi. Iya, itu dia. Menurut saya wajarlah para terdakwa kasus korupsi di pengadilan dijatuhi hukuman berat oleh hakim. Iya, iya. Dirampas asetnya, Ya. dijatuhi hukuman badan. Betul. Ya Pak ya? Betul Pak. Betul. Syukur-syukur bisa dimiskinkan. Dimiskinkan. Sehingga keluarganya si penerima hasil korupsi, orang tuanya atau bapak ibunya yang apabila korupsi, yang awalnya senang, Ya. gembira karena Ya. punya kekayaan banyak, ya harus bisa menerima konsekuensi. Kok dimiskinkan dong? Betul. Jangan maunya kalau kaya aja, begitu bapaknya kena hukuman Dia nggak mau terima. malah kasihan gitu Iya, loh. iya. Ya enggak lah, namanya bentuk Iya. hukuman kan memang harus menjerahkan. Betul Pak. Hukuman Iya. itu ada apa sifat menjerahkan. Kemudian gini juga Pak. Biasanya kalau orang tertangkap tindak pidana korupsi Pak, ini bukan yang mula-mula dia lakukan. Ya benar. Artinya sebelumnya kan dia sudah mengumpulin harta juga. Iya betul. Ya kan? Orang korupsi itu juga belajar juga Pak. Itu dia. Awalnya kecil-kecilan, Iya, gitu kan. lama-lama menengah, Nah. posisinya semakin naik, besar-besaran Itu dia. korupsinya. Itu. Jadi memang jarang sekali orang yang baru pertama melakukan korupsi itu tertangkap. Jarang. Tertangkap itu setelah berkali-kali melakukan korupsi. Itu dia Pak. Artinya keluarganya kaya. Kaya. melakukan korupsi. Nah, terus oleh Pak Prabowo katakan istri Seloro ya. Iya. Lah, artinya kan keluarganya sudah menikmati. Nah iya, menikmati. Sudah Pak. menikmati. Terus kok Iya. dibilang kasihan? Jadi saya lihat cara berpikir Pak Prabowo ini kadang linear, kadang nggak linear. Itu jangan-jangan seloro presiden tuh. Semoga Seloro Pak. Seloro lah Pak. Ya, Pak, ya. Seloro lah. Karena Masa kasihan menghukum Ah. koruptor yang enggak lah. artinya Pak Prabowo harus adil lah melihat apa persoalan. ya Iya. kan? Persoalan bangsa ini kan jauh lebih besar, Pak. Lebih besar, Pak. Ketimbang hanya mengurus 1-2 orang yang melakukan tindak pidana korupsi, ya kan? Ini kan kasusnya lama ini, Pak. Yang mana? CPO ini. CPO udah lama. Udah Beberapa kali ada kok udah, kejadian. udah lama ini, Pak. Iya kan? Artinya, ini yang sekarang berhadapan adalah perusahaan yang terlibat di dalamnya dengan para hakim. Iya. Pelaku-pelaku sudah masuk, Pak. Udah masuk. Sudah masuk duluan. Oh gitu. Orang-orang yang terlibat di dalamnya. Oh. Nah, ini sekarang manajemennya nih, Pak. Oh. Nah, ini sekarang berhadapan dengan hakim. Oh gitu. Iya kan? Iya Nah, iya. Bagaimana mereka mau lebih-lebih kan? Berusaha disuap. Berusaha Hakim itu. ketahuan. Nah, itu Ketahuan. dia. Betul, betul. Iya. Kan kita tahu nih, Pak, di negara ini kan ada yang disebutkan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Iya. Legislatif juga banyak. Banyak. Eksekutif, Eksekutif banyak. iya banyak. Kita harapkan mesti yudikatif jangan Jangan lah. dong. Ini benteng Benteng terakhir. Keadilan, Pak. ya. Keadilan. Kita mesti mengingatkan lagi, Pak. RUU perampasan aset itu harus menjadi prolegnas, program legislasi nasional Di DPR. di urutan pertama. Iya. Gitu Iya, loh, Pak. betul. Jangan kemudian tarsok pembahasannya. Iya. Kalau tarsok, Presiden harus, kita harapkan, harus berani mengeluarkan perpu, peraturan undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengeluarkan perpu yang mirip-mirip dengan RUU perampasan aset. Iya, jadi ya apa sinyalemen yang selalu bilang cuma omong-omong itu bisa kita hapus. Nah, Ini bukan omong-omong. ini ya. nyata Nyata. upaya Presiden melawan korupsi. Iya. Gitu Pak ya? Iya Pak, tidak semata-mata hanya wacana. Iya. Ini sudah action. Betul. Harus action Pak.